Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sudah masuk semua? Sudah. Terima kasih. Ketemu lagi dengan saya, Pak Haji, pelajaran bimbingan dan konseling. Hari ini Pak Haji ingin berbagi istilahnya pengetahuan Pak Haji yang kemarin Pak Haji dapatkan di Solo. Ini sebelumnya pembelajaran kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Muhammad Afka Triwidyatama. Oke. Muhammad Argaveni. Oke. Muhammad Fathan. Muhammad Joni Andrian. Muhammad Abdul Hakim. Muhammad Aditya Pratama. Muhammad Agung Setiabudi. Muhammad Alvin. Muhammad Arfan Maulana. Muhammad Budi S. Muhammad Faisal Zulna Ulal. Muhammad Khairur R. Muhammad Husni Erlangga. Muhammad Rehan Putra P. Muhammad Ridho. Oh sudah jadi keluar tuh ini. Muhammad Rosid Ridho. Muhammad Wisnu Maulana. Muhammad Zamud Tabak. Nafrisa Revi. Natasha Nur Al-Sashiabila. Namanya bagus sekali. Rafika. Raihan. Restu Heru Kurniawan. Rizky Kurniawan. Robiul Yusuf Yusri. Siti Musniatun Najah. Sony. Suryo Aji Pranoto. Syahrul Abidin. Ulfatul Laila. Virgiawan Tristanto. Yaidan Arisno. Zidan Maulana Rojidin. Oke. Alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Hanya satu yang jadi pindah sekolah atas nama Ridho. Oke. Tadi sebelumnya pelajaran siapa? Oke. PAI ya. Oke. Ini sepertinya masih agak-agak ngantuk ini. Nanti kita ice breaking yang simpel-simpel aja ya. Mungkin sudah banyak yang dengar kalau di pramuka kayaknya ya Mas ya. Yang misal nanti ada yang berani bertanya atau ada yang berani berkomentar, nanti dikasih apa? Tahu nggak? Gimana? Oke, beneran tuh. Nanti kalau dikasih apa? Dikasih W, kasih. Dicontohkan Mas, contohkan sini. Kebetulan saya pembina pramuka, jadi kadang sok dengar. Nanti dicontohkan Mas. Ya. Oke. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke, sebentar. Kita tirukan bersama-sama semuanya. Kamu yang harus dikasih apa? Gitu silahkan. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Sekali aja. Gitu ya. Coba sekali lagi. Biar tidak ngantuk, daripada ngantuk kan? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W.
Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mas Sony. Oke. Nanti ketika ada yang berani maju, kita apresiasi bersama-sama daripada ngantuk. Oke, kita mulai saja. Di sini Pak Haji akan berbagi. Kebetulan Pak Haji kemarin di Solo 4 hari. Pak Haji di Solo berguru di Padepokan. Berguru di Padepokan yang mendapatkan 7 jurus. 1 jurus kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, keempat jaga konsistensi, 4 jalin koneksi, yang ke-6 bangun kolaborasi, dan yang ke-7 menata situasi. Di Solo saya mendapatkan 7 jurus itu, dan saya di sini kali ini di kelas ini pengen berbagi jurus pertama, yaitu kenali potensi. Ada yang berani mengupakan potensi itu apa? Salah enggak apa-apa. Potensi itu apa sih kira-kira? Potensi. Oh, ini kok anak berpotensi. Artinya apa? Ada yang berani? Oke, silakan Mas. Potensi mempunyai bakat. Begitu ya? Oke, Mas siapa namanya? Mas Sahrul dikasih apa? Dikasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Potensi atau berbakat, kata Mas Sahrul tadi. Kenali potensimu, mengenal diri untuk masa depan yang gemilang. Setiap individu memiliki potensi yang unik yang perlu dikenali dan dikembangkan. Pengertian potensi diri, silahkan dibaca Mas, yang paling depan. Kamu, ya, yang keras gak apa-apa. Potensi diri adalah kemampuan, bakat, dan kelebihan yang dimiliki seseorang, namun belum sepenuhnya digunakan atau dikembangkan. Potensi bisa berupa kemampuan intelektual, emosional, sosial, dan fisik. Oke, terima kasih. Nggak usah dikasih ya, karena baca. Oke, nanti. Tadi Mas Sahrul bilang potensi itu apa? Bakat. Nah, itu salah satunya bakat di situ ada. Oh, ini berpotensi. Tapi sayangnya ternyata kalian di usia kalian itu belum mengenal potensi masing-masing. Saya itu bakatnya apa? Kadang tidak menyadari akan hal itu. Makanya nanti akan saya berikan instrumen untuk kalian kerjakan untuk mengenali potensi, gaya belajar, dan lain sebagainya. Kalau nanti waktunya cukup ya nanti ada tes lagi, tapi yang terpenting adalah gaya belajar dulu nanti. Jadi potensi diri adalah kemampuan, bakat, dan kelebihan yang dimiliki seseorang namun belum sepenuhnya digunakan atau dikembangkan. Oke, tak tanya beberapa orang yang sudah punya potensi, sudah tahu potensi kalian itu apa, siapa? Yang sudah tahu potensi kamu itu, bakat kamu itu apa? Ada yang berani? Oke, Mas, potensimu apa? Punya bakat apa kamu? Kalau menurutmu sendiri, kamu pinter di bagian apa sih? Belum tahu. Oke, enggak apa-apa, belum tahu, wajar. Makanya Pak Haji kasih pelajaran berpotensi. Sudah tahu belum Mas, potensimu apa? Belum tahu juga. Banyak yang belum tahu berarti ini ya. Oke, kita lanjut. Ada yang sudah tahu? Siapa? Enggak apa-apa. Kalau Pak Haji semisal ya, Pak Haji dulu, wah saya itu waktu saya mau memilih karir untuk masa depan, Pak Haji sendiri ya, saya itu orangnya nggak pinter. Saya matematika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya itu nggak pinter. Tapi saya kok pengen jadi guru, kira-kira guru apa ya? Oh, Pak Haji seneng ngomong, seneng ngobrol. Saya potensinya suka mendengarkan curhatan orang, menganalisis masalah, memecahkan masalah. Tak pikir, oh kayaknya kalau jadi guru pas kalau jadi guru BK. Jadi saya daftar di BK karena saya sudah menggali potensi Pak Haji pribadi. Makanya saya arahkan sesuai dengan
potensi saya, dan alhamdulillah nyaman sekali. Saya nyaman jadi guru BK, walaupun kalau orang-orang yang mungkin nggak suka akan hal itu, wah mumet masalah bocah dan lain sebagainya, tapi Pak Haji seneng karena sepertinya ini basic saya dan saya sudah antisipasi sebelumnya, makanya saya enjoy saja. Banyak teman-teman saya yang pinter-pinter waktu kuliah malah sekarang kadang tanya ke saya, Pak gimana cara ini. Loh, harusnya pinter dia, tapi kok malah tanya ke saya? Ya karena mungkin ya saya sudah menganalisis potensi saya pribadi. Makanya penting sekali untuk kalian menggali potensi kalian masing-masing. Mengapa harus mengenal potensi diri? Satu, apa Nduk? Dibacakan. Membantu menentukan tujuan hidup dan karir. Ya. Kemudian? Memaksimalkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan. Oke. Meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi belajar. Oke. Ada 3. 1, membantu menentukan tujuan hidup dan karir seperti yang tadi Pak Haji bicarakan. Saya nggak pinter, tapi kok saya kepengen jadi guru. Ning nyong seneng ngobrol, seneng memecahkan permasalahan. Jadi apa ya? Nah, alhamdulillah potensi Pak Haji tak gali sendiri, terus saya salurkan ke karir saya. Begitupun kalian pun nantinya harus tahu potensinya apa sih, potensinya apa dan lain sebagainya. 2, memastikan kekuatan dan memperbaiki kelemahan. 3, meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi belajar. Ada 3 itu. Nah ini, karena sesuai potensi itu kan banyak sekali, tapi salah satunya dengan gaya belajar. Gaya belajar itu ada 3. Gaya belajar visual, gaya belajar auditori, terus gaya belajar kinestetik. Ada yang sudah tahu artinya? Pernah dengar? Belum pernah dengar? Nah, ini pelajaran psikologi, Mas. Orang itu belajar, ini kan kalian lahir orang tuanya berbeda-beda ya. Kadang yang orang tuanya sama aja, gaya belajarnya beda. Makanya nanti setelah ini akan saya kasih link untuk kalian kerjakan untuk mengetahui gaya belajar kalian masing-masing. Jadi pertama, gaya belajar visual. Saya bacakan aja ini biar komplit. 1, gaya belajar visual. Yang merasa ya, silahkan dibaca dulu. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Senang membaca dan mencatat, kemudian tertarik pada keterampilan visual seperti diagram, mind map, video ilustrasi, atau slide presentasi. Saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikiran. Melihat terus dibayangkan dalam pikiran. Nah ini yang merasa gaya belajarnya masuk di ini berarti gaya belajar visual. Ringkasannya paling gampang, kalau belajar lebih enak melihat, entah melihat YouTube, melihat gambar, atau melihat orang praktek kemudian ditirukan. Nah itu visual dengan mata gitu. Paham ya? Bisa dipahami ya? Ada yang sebelum tes saya tanya dulu, kira-kira ada ya enggak ya yang belajarnya cocoknya seperti ini? Ada? Enggak ada? Oke, ada 1, 2, oke. Kemudian yang kedua, gaya belajar auditori. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan, seperti Pak Haji ngomong ini. Diterangke pakai lisan. Kemudian senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Diskusi dengan teman, ngobrol, ngrungokke wong ceramah dan lain sebagainya, itu lebih nangkep, langsung bisa dipraktekkan. Mudah mengingat informasi yang didengarkan seperti lagu, cerita, ngapal ke bahasa Inggris pakai headset, pakai lagu. Oh ini artinya ini artinya ini. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan dengan suara. Kalau visual itu dengan mata, ini ringkasannya ya. Kalau auditori dengan telinga, mendengarkan. Kadang delok, delok mengamati, nggak harus tanya.
dilihat oh tek 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 tek, tapi pikirannya ngomong sendiri di sini. Oh bar ki di nganu kiye, tapi di pikiran dengan mata. Tapi kalau dengan mendengarkan merem wae di rumah ke. Oh, ini gini dengan pikiran. Berarti visual dengan mata, ini yang gampang ya. Auditori dengan telinga. Sudah ada gambaran, coba dikoreksi diri kalian masing-masing. Atau zong blas. Coba direnungi. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Nah ini kayaknya kalau TBSM sering ini. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Suka praktek, eksperimen atau aktivitas fisik. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama seperti ini. Bosen, nggak masuk ini pelajaran kayak gini. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Ada yang merasa ini? Ada? Oke. Banyak kayaknya ini kinestetik ini. Biasanya orangnya suka olahraga, suka praktek-praktek, naknik dan lain sebagainya. Ini gaya belajar kinestetik. Strategi pembelajaran, gunakan pembelajaran itu. Nah, ini nanti aja. Ini contoh kasus, bukan contoh kasus, contoh gaya belajar. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Masuk di apa? Sudah ada ini nih. Kinestetik, visual, auditory. Senang membaca dan mencatat. Visual, mata lagi kan. Cenderung mudah mengingat informasi jika dengan cara memperagakan fisik, langsung praktek. 4. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Auditory namanya. Auditory berarti telinga. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Senang berdiskusi dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh-contohnya seperti itu. Jadi orang itu kalau belajar secara ilmu psikologi ya ada 3 itu. Kinestetik, auditory, dan visual. Mungkin kalian tahu, oh nyong seneng sing ini tapi nggak tahu namanya. Itu mungkin ada. Jadi di teori psikologi itu sudah ada seperti itu. Oke, langsung saja ya. Ini seperti yang Pak Aji janjikan tadi. Silahkan kalian masuk halaman tersebut, akupintar.id, lalu ikuti cara-cara tersebut. Silakan. Tes. Nanti kalau sudah tes gaya belajar, masuk di tes gaya belajar, ada titik 3 di atas, titik 3, terus scroll ke bawah, ada tulisan tes gaya belajar, diklik saja. Ditunggu sebentar. Silahkan login dulu. Silahkan login dulu ya. Silahkan login dulu. Kalau sudah titik 3 di atasnya. Titik 3 di atasnya. Titik 3 di atasnya. Ikuti sekarang, terus geser 3 kali. Terus bawahnya ada mulai sekarang. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Yang ada kesulitan silakan acungkan tangan. Bisa login semua? Oke, berarti webnya lagi baik nih. Biasanya nggak bisa. Saya kasih waktu sekitar 10 menit ya. Nanti silakan dikerjakan, nggak usah buru-buru.
kesulitan silahkan tanyakan. Jangan lupa nanti hasilnya di screenshot. Sudah semua? Oke. Ada yang belum? Dicek? Oke, belum? Oke. Silahkan selesaikan dulu, Mas. Oke, sudah ya, nanti Mas Sony gabung saja. Terus saya mau tanya, yang cara belajarnya visual, acungkan tangan. Visual, 1, 2, 3, 4. Oke. Kinestetik. Kinestetik, wah banyak ya. Oke. Auditory. Zero lumayan. Oke. Saya kepengen kalian membentuk kelompok jadi 3. Yang auditory di bangku sini, terus visual bangku sini, kinestetik bangku 1, 2 ini. Karena tadi saya lihat paling banyak. Silakan berdiri, screenshotannya di bawah, terus duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Tadi auditory, visual, kinestetik. Silakan menuju kelompoknya masing-masing. Silakan berdiri semuanya. Kinestetik sini visual ya. Visual, auditory. Silakan gabung kelompoknya masing-masing. Sama semua ini, Pak. Keren. Ini sama semua ya. Mantap ini kamu. 33% semua, berarti bisa semuanya. Tapi kalau paling nyaman yang mana ini? Yang tengah, auditory. Oke. Dengan cara mendengar. Oke. Berarti gabung di kelompok situ aja. Oh ya, nggak apa-apa. Silakan 2 orang anu aja. 2 orang keluar dulu nggak apa-apa. Bantuin di MBG nggak apa-apa. Oke, kemudian silahkan dirundingkan dengan teman-teman kelompok kalian. Silahkan sharing mengenai auditory, kinestetik, dan visual dicatat. Nanti presentasikan, silahkan perwakilan. Mau siapa ya? Kalian terangkan apa itu auditory, atau apa itu visual, apa itu kinestetik, dan kebiasaan cara belajarnya yang paling nyaman bagaimana. Silakan keluarkan bukunya satu saja, nanti yang perwakilan silakan siapa dirundingkan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti presentasi 2 orang lah, per kelompok 2 orang, dipilih mau siapa. Silakan. 1, terangkan apa auditory atau visual atau kinestetik, terus mudah belajarnya itu pakai cara yang mana, biasanya ngapain, silakan diterangkan. Jangan browsing karena kamu sendiri yang yang merasakan. Silakan Mbak Natasha apa Mbak Nafisa, silakan dipimpin nanti perwakilan siapa dari kelompok kalian masing-masing. Pakai kertas ya. Nanti boleh maju pakai kertas. Atau mau hafalan juga boleh. Saya kasih waktu 5 menit. 5 menit saja, silakan berunding. Ini digeser nggak apa-apa. Apa mau? Hah? Nah nanti bicaranya gimana? Oke, yang mau mewakili siapa ini? Kelompok kinestetik. Siapa? Nah, makanya enaknya berkelompok, makanya kayak udur-uduran silakan, tapi yang penting saya terima nanti ada yang maju sama tes mental. Silakan, enggak apa-apa, silakan siapa. Enggak harus Mas Wisnu, enggak harus Mas Yoga kalau udah biasa. Sini aja, sini ya. Bersama guru yang hebat.
Suruh kembaliin nggak ininya? Suruh kembaliin. Kembalinya nanti apa besok? Silakan dirundingkan, saya kasih waktu 5 menit ya. Pertanyaan sangat mudah kok, diterangke opo kinestetik, apa auditori, dan cara belajarnya bagaimana. Mau siapa ini? Iya, gak apa-apa. Lima menit beneran ya? Saya tunggu nanti mas. Harus ada yang berani maju, ini paling banyak ini. Harusnya gaya belajar kinestetik itu yang berani praktek ini. Diwakili yang saya gak apa-apa lah. Apa? Di berani. Nah, nanti kamu sing anu ya. Ini juga berunding nggak apa-apa. Kira-kira kalian bener nggak kinestetik? Suka dengan praktek berarti. Kayak menyimpan beban ini. Berpikir apa ini? Pas nggak sama gaya belajarmu kira-kira? Ini apa? Auditori, visual berarti dengan melihat. Emang suka melihat? Lebih cenderung maksudnya, walaupun semuanya kadang dirasa bisa, tapi dengan melihat orang praktek apa itu lebih gampang. Silakan dikerjakan. Bersama ayo kita wujudkan
Gimana? Ini baru jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dan tulus, gunakan jujur, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Jujur, beda hebat, bersama murid melangkah tepat, jujur, beda hebat, selesai? Oke. Itu sambil temennya naruh MBG nggak apa-apa ya, karena sebentar lagi selesai. Nanti MBG-nya dibagi setelah selesai ini. Jadi kita mau dimulai dari siapa dulu yang berani maju? Yang dari visual, auditori, atau kinestetik? Auditori siap? Oke, silakan maju Mas, auditori. Yang mau mewakili siapa? Oh, sedikit lagi. Oke. Visual ready? Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Hakim ingin membacakan tentang auditori yang dibacakan oleh Mas Hakim. Gaya belajar auditori yaitu proses pembelajaran yang mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. 2. Gaya belajar auditori. 1. Dengarkan penjelasan. Gunakan podcast edukatif, rekaman guru atau YouTube dengan narasi suara. Belajar dengan pembelajaran yang dijelaskan. Baca. 2. Baca dengan suara keras. Waktu belajar, ucapkan ulang materi dengan suara. Contoh, jadi fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanan sendiri menggunakan cahaya dan bantuan sinar matahari. Cukup itu saja? Ya, Pak. Ada yang mau bertanya? Cukup ya. Jadi auditori itu dengan lebih banyak cenderung dengan mendengarkan. Lebih mudah belajar dengan cara mendengarkan podcast atau melihat YouTube dengan suara atau penjelasan orang. Begitu ya? Oke. Terima kasih. Silakan duduk. Dikasih apa? Dikasih B. Silakan duduk. Kemudian mau kinestetik dulu apa auditori? Visual. Silakan. Yang mewakili siapa dulu? Oke, silakan. Sini aja biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
akan menjelaskan tentang pengertian gaya belajar kinestetik. Kinestetik adalah jenis kecerdasan atau gaya belajar yang berhubungan dengan gerakan tubuh, sentuhan, dan koordinasi fisik. Contoh, seseorang belajar sains dengan melakukan eksperimen langsung. Anak yang belajar kosakata dengan bermain peran atau menggerakkan tubuhnya sesuai kata yang dipelajari. Orang yang memiliki kecerdasan atau gaya belajar kinestetik biasanya 1. Lebih suka belajar dengan praktik langsung daripada hanya mendengarkan atau membaca. 2. Suka aktivitas fisik seperti olahraga, menari, atau membuat sesuatu dengan tangan. 3. Cenderung aktif dan sulit diam lama. 4. Lebih mudah mengingat melalui gerakan atau pengalaman langsung. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Oke, terakhir silakan dari visual. Oke. Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Visual adalah segala sesuatu yang dapat dilakukan dengan indera penglihatan, baik itu berupa objek fisik seperti gambar, lukisan foto, atau pemandangan maupun representasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti grafik, infografik, dan desain. Contoh melihat orang praktik dan kita dapat memahaminya dengan cara melihat saja. Ya, dari kami. Assalamualaikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, karena yang dua sudah dikasih, yang terakhir juga harus dikasih. Dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Oke, jadi sekarang kalian sudah tahu gaya belajar kalian masing-masing melalui tes yang kalian kerjakan tadi. Semoga bisa bermanfaat ya. Ini sebenarnya masih ada tes lagi, kecerdasan majemuk itu ada 8, tapi karena waktunya nggak cukup, ini kita lanjut pertemuan yang akan datang. Oke ya? Oke. Ini besok lagi yang majemuk. Ini satu lagi lah, satu lagi. Di sini ada gambar apa saja? Monyet, anjing laut. Oke, ada monyet, ada pinguin, ada gajah, ada ikan, ada anjing laut, dan ada anjing. Untuk seleksi yang adil, semua harus mengikuti ujian yang sama. Silahkan pojok panjat pohon itu. Arti dari bahasa Inggris ini tadi sudah saya terangkan ya, karena Pak Haji nggak pinter bahasa Inggris, saya artikan langsung daripada nanti salah. Jadi ada seorang bapak guru yang ini ibaratnya kalian, bukan menyamakan kalian dengan hewan enggak, tapi karakter itu berbeda-beda, ya kan? Silahkan mengikuti ujian yang sama. Silakan panjat pohon tersebut. Kira-kira yang menang siapa? Monyet. Kenapa kok bisa monyet? Nah, berarti karena monyet mempunyai keahlian. Ya, potensi kalian itu ibarat
nun sewu bukannya apa-apa, ini hampir sama dengan ini, berbeda-beda. Makanya harus diketahui dulu. Kira-kira kalau gajah suruh manjat pohon bisa nggak? Ikan suruh manjat pohon bisa nggak? Oke. Kalau semisal yang suruh kuat-kuatan tarik ulur kabel, kira-kira yang mana? Gajah. Berarti ibaratnya sudah punyai sendiri-sendiri. Oke, lanjut ya. Ibaratnya auditory, visual, kinestetik. Oke, monggo Pak. Ini penutup. Penutup, kenali dirimu, asah potensimu, dan ciptakan masa depanmu sendiri-sendiri. Setiap orang mempunyai setiap orang itu unik, sukses dimulai dari mengenal siapa dirimu yang sebenarnya. Makanya silahkan kenali dirimu masing-masing sebelum kamu maju melangkah ke depan. Begitu ya? Oke, bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Mungkin tadi awalnya dengan doa, kita tutup dengan doa juga. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Semoga kalian sehat, lancar, sukses semua. Dari Pak Haji, apabila ada kesalahan minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.